Perkenalkan, nama saya Ridho Yusadiansyah. Saya dari mahasiswa Teknik Mesin Keranggan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mereview secara singkat tugas besar 2 mata kuliah korosi, karena pada pertemuan ke-15 Pak Rio menyuruh untuk membuat video presentasi. Kita mulai dengan definisi korosi. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Menjelaskan korosi adalah gejala yang timbul secara alami, pengaruhnya hampir dialami oleh semua zat dan diatur oleh perubahan-perubahan energi yang terjadi. Pada penulisan resume ini tujuannya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah korosi. Kemudian materi yang disajikan dalam penulisan ini diambil dari sumber jurnal yang terkait dengan korosi. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya korosi, untuk mengetahui penyebab terjadinya korosi, kemudian untuk mengetahui ciri-ciri dari setiap jenis korosi, kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan untuk mengetahui analisa dan perhitungan laju korosi secara umum. Batasan masalah penulisan resume ini dibatasi oleh pengadaan alat uji. Oleh karena itu, materi yang dibahas hanya teoritis analisis yang terdapat pada sumber jurnal yang terkait dengan korosi. Dalam resume ini juga tidak ada spesimen alat uji, jadi hanya teori berdasarkan rumus perhitungan laju korosi secara umum. Ada berbagai jenis macam korosi. Pertama ada korosi galvanik, korosi celah, pitting korosi, korosi intergranular, selective leaching, korosi erosi, korosi stres, perusakan hidrogen, dan serangan merata. Bagaimana dasar untuk pengujian korosi? Pertama ada pengujian korosi. Teknik yang pertama adalah teknik exposure. Metode ini melibatkan exposure sampel bahan pada udara terbuka hingga sampel bahan tersebut terkorosi. Sampel bahan ini biasanya dipotong dalam bentuk-bentuk yang praktis. Seiring waktu, spesimen akan mengalami penipisan akibat kehilangan massa. Pengukuran kehilangan massa dalam interval waktu tertentu per hari, minggu, atau bulan bergantung kepada laju korosinya secara visual. Untuk bahan logam yang diuji dapat ditentukan dan direpresentasikan dalam satuan seperti mils atau milimeter per tahun. Pengujian exposure merupakan bentuk yang paling sederhana dalam pengukuran korosi atmosferik.
pengujian exposure hanya mempertimbangkan variabel kehilangan massa dan mengasumsikan bahwa semua faktor-faktor korosi direpresentasikan dalam bentuk kehilangan massa. Dan ada preparasi sampel. Idealnya permukaan sampel harus identik dengan permukaan peralatan sebenarnya yang akan digunakan. Hal ini umumnya tidak mungkin karena permukaan dari logam dan paduan komersial bervariasi selama diproduksi dan dipabrikasi. Derajat kerak atau jumlah oksida dan kondisi dari kontaminasi pada permukaan bervariasi. Untuk itu, permukaan logam yang harus bersih umumnya digunakan untuk preparasi. Dimensi sampel harus diukur luas permukaannya karena luas permukaan tercakup pada formula perhitungan laju korosi dan tegangan. Sehingga pengukuran dimensi sampel dibersihkan dari lemak atau minyak dalam larutan yang sesuai seperti aseton, kemudian dikeringkan dan ditimbang. Selanjutnya ada durasi pengujian. Pemilihan waktu dan jumlah periode exposure yang tepat sangat penting. Setidaknya 2 periode harus digunakan. Prosedur ini memberikan informasi tentang perubahan laju korosi seiring waktu dan dapat mengungkap kesalahan penimbangan. Laju korosi dapat meningkat, menurun, atau tetap konstan seiring waktu. Seringkali kekesalan awal tinggi dan kemudian menurun. Prosedur yang banyak digunakan di laboratorium terdiri dari 5 periode 48 jam dengan larutan segar untuk setiap periode. Selanjutnya ada interval pengujian. Perbandingan kerusakan korosi A untuk interval waktu satuan dari Otto 1 dengan kerusakan korosi B untuk interval waktu satuan 1 hingga 1/1 menunjukkan besarnya dan arah perubahan korosif media yang mungkin terjadi selama total waktu ujian. Kemudian ada proses aerasi. Aerasi adalah keberadaan oksigen terlarut dalam lingkungan cairan, mungkin memiliki pengaruh yang besar pada laju korosi. Oleh karena itu, faktor ini harus dipertimbangkan dengan cermat dalam program uji korosi. Secara umum, beberapa logam dan paduan lebih cepat diserang dengan adanya oksigen, sedangkan yang lain mungkin menunjukkan ketahanan korosi yang lebih baik. Analisis dan menghitung laju korosi pada suatu bahan. Definisi dari perhitungan laju korosi. Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Menghitung laju korosi pada umumnya menggunakan 2 cara, yaitu metode kehilangan berat dan metode elektrokimia. Metode kehilangan berat adalah perhitungan laju korosi dengan mengukur kekurangan berat akibat korosi yang terjadi. Metode ini menggunakan jangka waktu penelitian hingga mendapatkan jumlah kehilangan akibat korosi yang terjadi. Dan yang kedua adalah metode elektrokimia. Metode elektrokimia ini adalah metode untuk mengukur laju korosi dengan mengukur beda potensial objek hingga didapat laju korosi yang terjadi. Metode ini mengukur laju korosi pada saat diukur saja, di mana memperkirakan laju tersebut dengan waktu yang panjang, memperkirakan walaupun hasil yang terjadi antara satu waktu dengan waktu yang lainnya berbeda. Kelemahan metode elektrokimia ini adalah tidak dapat menggambarkan secara pasti laju korosi yang terjadi secara akurat, karena hanya dapat mengukur laju korosi pada waktu tertentu saja, hingga secara umur pemakaian maupun kondisi untuk dapat ditreatment tidak dapat diketahui. Dan kelebihan dari metode elektrokimia ini adalah kita langsung dapat mengetahui laju korosi pada saat diukur hingga waktu pengukuran tidak memakan waktu yang lama.
ada berbagai macam jenis korosi. Yang pertama ada serangan merata, ada korosi galvanik, korosi celah, pitting korosi, korosi intergranular, selective bleaching, korosi erosi, korosi stres, dan perusakan hidrogen. Ada beberapa pengujian korosi yang biasa digunakan. Ada pengujian white test, pengujian stretcher, pengujian warm, pengujian pitting, pengujian korosi, pengujian NACE, pengujian slow straight rate, pengujian polarasi dan impedansi, pengujian Seelig voltammetri, pengujian korosi erosi, pengujian korosi celah, dan pengujian intergranular. Pada tugas besar ini, pada tugas besar 2 yang dibuat dari awal sampai terakhir itu membahas hanya teoritisnya saja, dari mulai ciri-ciri korosi, kemudian cara menghitung laju korosi secara umum, dan referensi yang digunakan itu melalui jurnal yang terkait dengan korosi. Masuk kepada tugas ke-15 dari mata kuliah. Tugas kuis ke-15 pada pertemuan ke-15 mata kuliah korosi. Pada soal nomor 2, apa saran, kesan, pesan, dan kritikan Anda yang membangun dalam pelaksanaan kuliah korosi? Sarannya adalah mungkin bisa ditambah lagi referensi dari Bapak agar kami mudah mencari referensi yang sesuai dengan yang sedang dibahas. Kesannya selama saya mengikuti mata kuliah ini dari pertama sampai ke-15 itu dari modul yang diberikan menurut saya cukup lengkap. Mungkin bisa ditambah lagi bagaimana cara untuk mempraktekannya, entah melalui Zoom atau Google Meet, jadi agar kami lebih mudah dan memahami begitu. Dari materi yang disampaikan, dari contoh dan jenis korosi itu kan ada banyak sekali, Pak. Mungkin kita bisa melihat dan membedakan dari gambar gitu, tapi kan seharusnya kita bisa mempraktekannya juga, Pak. Jadi agar lebih mendalam gitu. Pesannya mungkin kedepannya bisa ada praktikum dengan mata kuliah korosi ini, jadi antara modul yang disampaikan dan juga bagaimana penerapannya kami bisa memahami.
Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah kuliah korosi masih wajar dalam bentuk pos? Apakah ada kendala dan kesulitan dalam memahami materi ini? Jika memungkinkan untuk tatap muka, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya lebih baik kan tatap muka, Pak. Karena saat Bapak memberikan materi, dan saya menyimak, itu bisa jadi ada apa ya, ketika tidak paham itu bisa ada yang kami bisa bertanya pada saat itu. Dan contohnya adalah perhitungan laju korosi gitu, agar lebih memahami cara perhitungan. Pertama mungkin dengan mengetahui rumus dan juga metode apa yang digunakan, apakah metode kehilangan massa atau elektrokimia. Nah, dari setiap metode ini tentunya saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana prakteknya dalam menghitung laju korosi ini. Kemudian bagaimana dasar-dasar pengujiannya, dari mulai durasinya, teknik yang digunakan, spesimen bahan uji, kemudian alat yang digunakan untuk mengetahui laju korosinya berapa, itu mungkin akan lebih baik. Pertanyaan nomor 4, apakah Anda ada kesulitan dalam menemukan referensi untuk menunjang perkuliahan materi korosi? Nah, ini mungkin Pak yang mungkin bisa Bapak terangkan, atau mungkin Bapak bisa berikan panduannya bagaimana cara mahasiswa agar bisa menemukan referensi jurnal yang terkait dengan korosi ini. Karena yang saya lakukan dari rujukan jurnal dari penulisan yang saya lakukan itu tidak lengkap semua, Pak. Jadi contoh misalkan satu materi, contoh adalah misalkan korosi galvanik. Nah, itu biasanya dia hanya membahas tentang korosi galvanik saja, tidak membahas jenis korosi yang lain. Mungkin akan lebih baik jika Bapak lebih memberikan cara bagaimana untuk kami agar memudahkan dalam menemukan jurnal korosi. Karena yang dibahas pada tugas besar 2 ini memang poinnya cukup banyak. Jadi saya tidak bisa membahas secara mendalam satu persatu. Yang penting dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, cara pencegahan, dan perhitungan laju korosi, saya memahami. Terima kasih, Pak. Ini adalah kuis dari pertemuan ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.